wabarakatuh. Nama saya Nurul Arnita. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka UPBJJ Majene. Nah, pada kesempatan kali ini, kegiatan praktikum yang akan dilakukan yaitu mengenai struktur sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana menggunakan enzim dan organ sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan secara mekanik yaitu proses pencernaan mengubah makanan dari bentuk yang besar dan kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi yaitu proses pencernaan yang mengubah zat molekul dari makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Sistem pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Artinya, kita menelan jika makanan telah dikunyah sesuai kehendak kita. Setelah ditelan, kemudian menuju lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun, melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi, sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur. Makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat bertahan lebih lama. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus halus. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau secara enzimatis. Makanan yang berbentuk bubur masuk ke usus halus bersifat asam karena mengandung HCI. Akibatnya akan merangsang sel-sel kelenjar usus untuk mengeluarkan getah usus. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus menuju anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus.